Selamat sore pemirsa Pagak TV Malang dimanapun Anda berada. Saat ini kami berada di Gedung Dewan Kesenian Malang yang saat ini bincang-bincang dengan tema jagongan budaya, yang setiap saat kita akan berbincang-bincang terus untuk menggali potensi para seniman di Malang dan umumnya di seluruh Indonesia yang saat ini mungkin melihat acara ini. Untuk lebih jelasnya kami langsung berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Selamat sore Mas, silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Saya Mas Ari Arifin yang asli Malang, kelahiran Malang, bergerak di bidang seni rupa yang awalnya seperti pada umumnya, jadi pemakai bahan maupun alat-alat yang dipakai untuk melukis, juga membuat patung dan lain sebagainya. Namun kali ini saya memakai material plastik yang berawal dari insiden kecil menjadi sebuah ide kreatif. Jadi ini lain daripada yang lain dulur. Karena lukisannya ini adalah lukisan yang tidak kebanyakan orang bisa melakukan. Kalau boleh tahu mulai kapan melakukan atau menggarap seni model ini dan apa motivasinya? Iya, sebelum saya memakai lukisan dengan bahan plastik, itu saya sudah mengawali dengan mengumpulkan bahan-bahan limbah, ya. Terhitung limbah ya, karena yang sudah tidak dipakai itu dikumpulkan membentuk sebuah bank sampah. Itu tahun 2012 sampai tahun 2014 di Sawu Jajar, yang pengelolaannya juga dibina pendampingan dari kelurahan. Sekitar tahun 2015 itu ada insiden kecil yang akhirnya menjadi gagasan yang berubah sebagai material lukis, yaitu insiden kecil itu diawali dari tetesan lilin dari bungkus berkat kenduri yang menetesi kresek. Ketika saya pulang dari kenduri itu, lampu padam menyalakan lilin, lilinnya tumpah. Nah, bercak itulah yang mengawali keinginan untuk menjadikan sebuah material untuk melukis. Nah, itu saya lakukan hingga 6 bulan tapi menemukan kegagalan. Ternyata plastik ini mempunyai sifat unsur yang bermacam-macam. Kebetulan yang sesuai dengan keinginan saya atau yang bisa saya eksplorasi menjadi unsur-unsur seni rupa yang ada itu plastik yang berjenis LDPE dan HDPE. Walaupun tidak menutup kemungkinan dari bahan-bahan bekas yang berunsur yang berbeda ya, tapi khusus untuk yang lukisan ini LDPE dan HDPE. Nah, itu saya kerjakan hingga tahun saat ini. Dalam kerangka riset itu selama awal 1 tahunan itu akhirnya banyak tantangan karena tidak pada umumnya ya, secara teknis ya, plastik kok dibuat melukis. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri. Secara konsep sebenarnya dari bahan itu sendiri, karena saya dari awal atau tengah sampai akhir pun saya tidak bisa tahu nanti hasil akhirnya seperti apa. Sebab dengan teknik pemanasan yang sifatnya termoplastis ini, plastis ini itu mudah memuai, artinya bisa timbul atau hadir wujud-wujud yang tidak diinginkan tapi menjadi unik gitu. Sehingga itulah yang mendorong saya untuk terus untuk bekerja, dan saya punya keyakinan bahwa nanti pasti jadi karya, kira-kira seperti itu. Inilah dulur namanya seorang seniman. Itu ada saja ya. Apapun bisa jadi. Untuk produk-produknya ini saya lihat kan banyak ya Mas ya. Ya seperti pemirsa lihat di belakang, di samping ya.
Itu nanti kami juga akan mengambil gambar sehingga pemirsa tahu. Tapi yang kami tanyakan dan yang menjadi persoalan, kira-kira bahannya ini di Malang ada semua atau memenuhi, atau kadang-kadang mengambil bahan untuk produksi ini dari luar kota Malang? Bicara soal plastik ini, saya kembali lagi dari timbulnya ide gagasan itu, bahwa plastik ini sudah menjadi kerangka industrial yang tidak mungkin habis. Khususnya kresek itu di lingkungan kota Malang itu sangat banyak. Saya juga pernah survei di TPA kota Malang, itu tertimbun sampai sekian meter dari beberapa bulan hingga 1 tahun. Kalau melihat dari data LIPI dan untuk sampah di Indonesia, khususnya plastik ini menjadi urutan kedua dari Cina. Apalagi dalam kondisi pandemik ini, banyak produk yang dibikin dari plastik juga, seperti Cepit, terus GoFood itu memakai sarana plastik, artinya plastik bag itu, kresek itu sering dipakai, juga styrofoam. Lalu setelah tidak dipakai kemana ini? Nah, itu menjadi kegelisahan saya untuk mencoba menjadikan sebuah bentuk respon untuk memanfaatkan limbah itu. Mudah-mudahan ini bisa saya integrasikan kepada adik-adik saya yang bergerak di bidang seni, kriya seni dan lain sebagainya, bahwa plastik itu juga bisa dimanfaatkan sebagai nilai plus ya, karya atau sesuatu yang mempunyai nilai. Cuman di sini kami masih sedikit ada kendala. Ketika itu sudah bicara produk, maka akan dijual kemana? Nah, ini menjadi kendala juga. Kalau karya, selama ini saya sudah bekerja sama dengan galeri, juga ada kolektor yang meminati karya saya juga ada. Namun untuk produk ini yang perlu mungkin perhatian dari Pemkot setempat atau Departemen Perdagangan atau apa ini, untuk menjadikan sedikit perhatian supaya bisa terakomodir gagasan maupun ide-ide dari limbah yang bisa dimanfaatkan. Jadi dengan adanya limbah ini bisa mengganggu lingkungan ya, tetapi dengan idenya seperti ini yang sangat cemerlang, limbah bisa memberi manfaat ya, justru mempunyai nilai tambah, terutama ya segi ekonomi. Tapi yang menjadi pertanyaan kan pemirsa, kira-kira setelah produksi itu dijual kemana ya? Memproduksi bisa, untuk marketing atau pemasaran juga harus bisa, sehingga terjadi keseimbangan. Nah, tentu saja ada kendala-kendala. Semoga pemerintah Kota Malang atau pihak-pihak yang terkait ini bisa membantu, terutama ya para seniman di Kota Malang ini, bagaimana bisa berkembang, dalam arti di samping menekuni bidang hobi tersendiri juga ada nilai plus ya untuk keluarga. Namanya seniman kalau bisa cukup keluarganya ya, kita lihat sendiri bahwa seniman di Kota Malang ini betul-betul getol, kadang-kadang juga tidak tidur ya, melekan ya, paguyuban bahkan guyup rukun ya, seperti inilah. Ini harus mendapat apresiasi yang positif baik dari pemerintah Kota Malang maupun dari masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, agar seniman di Kota Malang ini bisa tumbuh subur dan berkembang. Kira-kira atau bahkan tidak kira-kira, ini lukisannya ini sudah ada yang terjual sampai kemana, atau mungkin ada yang sudah pesan, Mas? Alhamdulillah ya, saya syukuri walaupun dalam kondisi pandemi ini khususnya, itu saya berusaha untuk tetap eksis dan berkarya, dan pembeli yang dikatakan pembeli di sini juga ada, tapi tidak seperti ketika situasi atau kondisi normalnya ya. Termasuk juga mungkin dari value sampai harga pun ya berubah, karena keterbatasan untuk menerangkan lah atau menggelar lah atau memprepare itu tidak seperti dalam kondisi normal. Jadi mau nggak mau sedikit ada
penurunan, namun tidak patah semangat lah istilahnya itu. Suatu saat kami percaya situasi ini akan menjadi normal kembali, dan khususnya para pengkarya, para kreator ini bisa terus eksis. Demikian pemirsa, tetap semangat ya. Inilah jiwa seni ya. Orang kalau sudah menjiwai seni, insya Allah apapun bisa diterjang ya. Yang penting sukses lukisannya atau seni rupanya. Nah, kemudian produksi ini kan ya tadi ada kendala ya, di mana situasi normal dengan pandemi seperti ini tentu omset itu ada penurunan ya. Tapi ya alhamdulillah ya Mas ya, bisa cukup, entah dicukup-cukupan atau gimana ya keluarga. Memang semua terdampak, tidak hanya bidang seni dunia multimedia atau entertainment seperti kami juga sama ya. Kita harus sabar, mudah-mudahan nanti ada perubahan ke depan. Insya Allah bisa kembali, namanya hidup itu ya seperti ini, ada ujian dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang penting kita tetap ya. Yang berikutnya tentang lukisan Mas, ini lukisan ini kan otomatis siang malam ya, kadang-kadang mungkin tidak tidur. Kira-kira bagaimana cara membagi waktu antara keluarga dengan kegiatan seperti ini ya, karena namanya lukis itu apalagi kalau sudah pameran ya, kadang tidak pulang seminggu dan seterusnya. Misalkan pamerannya sampai ke Jakarta atau luar Jawa. Silakan. Terkait aktivitas yang berkaitan dengan pandemi ini tentu berubah dalam sisi kebiasaan. Kebiasaan yang tidak biasanya saya tangani untuk urusan rumah tangga, akhirnya kami ikut berkecimpung di situ. Namun dari sosialisasi internal itulah juga membuat semangat menjadi tinggi. Kebetulan saya juga punya studio untuk bekerja. Akhirnya keluarga sedikit-sedikit juga ikut nimbrung, juga ikut bercanda, ikut terlibat di ketika saya itu memprepare sesuatu di dalam studio itu, tentu untuk menghadirkan sebuah karya. Kami kadang-kadang diskusi tentang apa itu seni, diskusi tentang apa itu keperluan kita. Semuanya pelan-pelan, mau nggak mau diminit. Ya terima kasih. Sebab dengan harmonis ya, atau seimbang antara keluarga dengan pekerjaan ini tidak menurunkan tapi bisa melompat ya, tidak hanya maju. Inilah. Maka saya bertanya, bagaimana cara membagi waktu? Ternyata Masnya sudah lihai ya untuk mengatur waktu. Dengan adanya support dari keluarga ini nggak tambah loyo tapi tambah semangat ya. Meskipun capek ya semangat terus. Ya inilah. Ya semoga berkarya terus dan bisa menjadi lebih berkembang ke depannya walaupun di tengah pandemi COVID-19. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana harapan Mas supaya seni ini bisa berkembang dengan baik, terutama yang jenengan geluti selama ini? Secara umum saya secara pribadi kepingin terus bisa menelurkan apapun gagasan itu, apapun material itu, apapun yang ada di pikiran kita, tentu yang positif itu jangan takut untuk dijadikan sebuah karya, karena itu adalah bagian dari karunia Allah atau karunia Tuhan. Jika kita mau dalam sekecil apapun, maka pasti ada sesuatu yang kita nikmati. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan selama ini, khususnya yang di media plastik ini, itu bisa menginspirasi khususnya dari junior saya yang mungkin ya, yang bergerak di bidang seni rupa khususnya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk melakukan, minimal tidak harus seperti saya, minimal mensikapinya itu kita enjoy aja, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.
Oke, amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa Jagongan Budaya pada sore hari ini. Karena keterbatasan waktulah yang memisahkan kita, tetapi kita akan berjumpa lagi di Kamis depan. Sampai jumpa. Pagak TV, pancen apik gak adek komen.